Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membuat video tentang taat hukum dan tidak taat hukum mengenai narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami perwakilan dari kelompok taat peraturan, di mana di sini kami akan mewawancarai salah satu narasumber kami. Baik Kak, silakan perkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Duli Alamsyah. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Untuk kesibukan kali ini tuh Kakak lagi sibuk apa ya Kak? Untuk kesibukan, karena saya sekarang baru menginjak semester 6 ya, paling kesibukannya kayak saya lagi disuruh nentuin tempat buat KKP sama pengajuan judul buat tugas akhir doang sih. Oh, berarti lagi sibuk-sibuknya ya Kak. Kita sungguh sangat berterima kasih ini karena Kakak bersedia untuk kita wawancarai padahal lagi sibuk-sibuk. Baik, untuk itu aku pengen menanya nih Kak. Kakak tahu nggak sih apa itu narkoba? Tahu saya ya, narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif, yang dimana kayak petugas kesehatan itu manggilnya itu nafza. Nafza itu kayak bahan atau zat yang dihasilkan bisa dari tanaman sintetis, yang biasa orang-orang mengonsumsinya itu lewat bisa dihirup, dimakan, disuntik dan sebagainya, yang bisa menyebabkan kayak orang yang mengonsumsinya itu kehilangan kesadaran atau bisa dibilang kayak sakau paling ya, kayak orang-orang kita mendengarnya. Nah Kak, saya juga mau nanya nih, kan dari kalangan remaja nih banyak nih, ada yang suka mabok-mabokan. Dari mabok-mabokan itu, dari minuman-minuman keras lah, kayak gitu, bisa mendorong untuk melakukan hal narkoba gak? Kalau melakukan narkoba 100% dari mabuk-mabukan ya, Iya. kalau pasti itu nggak bisa dibilang pasti ya, cuman dari mabuk-mabukan kan, dari minuman-minuman kayak gitu kita menghilangkan kesadaran kita kan, otomatis kalau misalkan diri kita nggak sadar tuh suka melakukan hal-hal yang tanpa kita sadari lah, tanpa bisa kontrol. Kayak mungkin kalau narkoba kejauhan ya, misalkan kayak mungkin orang-orang yang sering minum-minum tahu lah kayak katanya kalau lagi mabuk tuh sering chat-chat mantan atau apa kan. Iya. Itu hal-hal yang di luar kendali kan. Iya. Nah mungkin kalau emang mabuknya parah, bisa jadi dia mengonsumsi narkoba dari awalnya yang minum-minuman itu. Mungkin itu aja kayaknya. Baik Kak, aku pengen nanya nih. Kakak kan pasti pernah dong main yang namanya video game dan sosial media lainnya. Nah, kalau kan terkadang itu kan seseorang atau orang yang terlalu menjiwai permainan itu kan mereka terkadang jadi terbawa suasana dan akhirnya malah jadi kecanduan. Menurut Kakak nih, penggunaan internet tersebut atau pergunaan dalam mainan atau media sosial tersebut sama nggak sih sama kayak kecanduan atau ketagihan dalam hal narkoba itu? Mungkin menurut saya ya bisa dibilang sama sih, cuman kadar tingkatannya berbeda. Tapi secara keseluruhan bisa dibilang sama. Kayak misalkan analoginya kayak gini nih. Sebagai saya kan perokok ya, sama mungkin orang-orang yang cowok juga perokok nih. Kita kalau udah kecanduan rokok, kadang kita lebih mementingkan rokok dulu kalau di pagi hari daripada sarapan. Kadang kita lebih marah rokok kita diambil daripada barang yang lain kita ambil. Nah sama juga kayak kita udah kecanduan video game nih. Mungkin ada beberapa anak yang dia rela menghabiskan waktunya berjam-jam buat main game atau di host game host lah kayak gitu ya, di warnet kayak gitu. Nah saat dia dimarahin orang tuanya atau disuruh pulang, dia bakal marah karena dia udah kecanduan, bener-bener kecanduan sama dunianya itu, sama gamenya itu. Nah itu kan kayak sama juga tuh kayak pengonsumsi narkoba yang saya lihat-lihat ya, yang di televisi atau di internet yang bisa kita akses sekarang. Kebanyakan orang-orang yang direhab itu prosesnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah kecanduan nih, saat kita enggak mendapatkan apa yang kita inginkan itu, kita jadi marah. Sama aja kayak main game, ngerokok, narkoba kayak gitu. Berarti karena dia udah terlalu nyaman ya jadi. Iya. Saya kan mau nanya. Tadi kan kakak udah jelasin dampak narkoba itu kan pasti sangat buruk gitu ya, kecanduan, jadi sakau. Terus apa sih yang menyebabkan seseorang itu jadi nyoba gitu narkoba, jadi terjerumus padahal kan dia udah tahu akibatnya gimana? Mungkin rasa penasaran kali ya. Biasanya kalau anak-anak remaja itu yang baru menginjak usia remaja, bisa dibilang remaja, mungkin dia mencoba hal-hal baru yang rasa penasarannya itu di diri dia itu tinggi. Awalnya kayak gitu. Orang-orang kan kalau pengen gue pengen ini nih, gimana ya rasanya, dari penasaran dulu biasanya. Nah dari penasaran
yang ada di diri dia. Terus kemungkinan lingkungannya dia juga, di saat dia penasaran, lingkungan dia mendukung untuk menjawab semua penasarannya itu, makanya terjadi. Tapi kalau misalkan emang di diri dia prinsipnya kuat, imannya kuat, mau segimanapun lingkungannya berpengaruh, dia bakal tetap jadi diri dia sendiri kalau misalkan emang dia imannya kuat. Cuman ya faktor lingkungan sama, bisa dibilang faktor lingkungan sangat mempengaruhi ya. Cuman kembali lagi pada diri sendiri sih kalau kata saya. Bagaimana sikap kita terhadap kita punya temen itu udah terlanjur make ataupun mengedarkan ataupun sahabat dekat kita, sikap kita gimana sih kepada dia Untuk mencegahnya gitu biar kembali lagi kali. Mungkin dia juga terjerumus ke narkoba, saya yakin nggak langsung jadi pecandu. Ada prosesnya dulu dari awal bahan obat-obat yang bisa dibilang dosisnya rendah, naik lagi ke tinggi. Jadi kayak ada prosesnya. Jadi kita juga buat ngebalikin dia kembali lagi ke jalan yang benar tuh pakai proses juga, pelan-pelan. Gak bisa langsung dia udah jadi pecandu berat terus kita maksa buat dia jadi orang bener lagi. Gak bisa secara gitu, nanti dia bisa jadi berontak kan. Jadi mau gak mau kita juga pakai proses yang bertahap lah, dengan cara pelan-pelan mengurangi dosisnya atau mengurangi yang kegiatan dia yang menyebabkan dia make atau kayak gitu. Ngajak ke hal-hal positif kayak ikut ekstrakurikuler, organisasi atau apa kayak gitu paling. Baik, segitu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 MKWK. Di sini kami akan mewawancarai salah satu narasumber kami mengenai narkoba. Sebelum itu, Bapak boleh perkenalkan dulu namanya. Iya, baik, nama saya Muhammad Fajar Aditya. Sebelumnya perkenalkan, saya Zahra. Kalau saya Mutia. ya Andre? Andre, saya Azra. Kita langsung masuk aja ya Pak ke topiknya. Siap, Dari yang kita tahu nih, Bapak kan pernah memakai. betul. Nah, dari pengalaman Bapak sebelum memakai, kira-kira apa sih yang membuat Bapak tuh mau mencoba untuk memakai narkoba? Kalau mencoba itu pastinya wilayah lingkungan, lingkungan yang sangat intens di situ gitu, yang akrab dengan apa yang dipakai. Jadi kalau dibilang hasrat untuk mencoba sih nggak ada. Tapi giliran ngelihat temen, lo ngapain lo kan gitu. Pertamanya ilfil lah, lo gitu aja gitu. Terus tapi lama-lama ngelihat ya faktor lingkungan ya. Boleh tahu Pak, Bapak bisa mengenal narkoba ini dari mana? Sendiri atau teman-teman ada yang mempengaruhi gitu Pak? Betul. Kalau kita gaul di lingkungan, Iya. mau nggak mau atau temen deket nggak deket, itu pasti ada info yang masuk tuh ke kita tuh. Wah, lo lagi begini, wah lo gini aja. Dan itu nggak sekali info kita terima nggak. Ada sih lama-lama. Ada orang yang begitu. Oh iya, kok bisa begitu ya? Emang gimana sih rasanya? Di situ baru kena. Iya, akhirnya nyoba. Kalau yang ini pada saat itu Bapak waktu pertama kali nyoba jenis narkoba itu jenis narkoba apa ya? Kanabis, atau dibilangnya itu daun hijau atau ganja. Ganja. Ya, kalau paling pertama sih bukan itu. Oh, bukan. AO. Oh, berarti sempat ganti-ganti. AO, Sempat ganti-ganti berarti. Ya. Kalau bukan ganti-ganti, maksudnya Nyoba. pertama lagi nongkrong AO, anggur orang tua, jadi minum. Itu kan jamu. Iya. Kapasitasnya bukan kapasitas diminum bebas gitu kan. Jamu ya, cuman kalau 2 botol 3 botol ya miring juga lah. Iya. Terus selanjutnya nih, pas Bapak udah konsumsi nih, apa sih perasaan dan perubahan yang Bapak alami gitu setelah konsumsi? Ganja tersebut tadi itu ciri-cirinya gampang kecil, mata merah, itu rasanya jalan kayak di awan, bla bla bla. Kalau itu hanya untuk penenang sih. Jadi kalau pada saat kita rasa mikirin sesuatu, kita rada tenang mikirin nih, cuman bukan hilang, bukan rada lupa lah gitu. Kalau boleh tahu itu berapa lama ya Pak Bapak tuh mengkonsumsi itu? Terakhir ya pas nikah ya. Nikah punya anak ya. Kalau waktu itu kan jauh Udah lama. pada saat bujang gitu.
pada saat udah ada anak, ini kepentingannya kan beda. Iya. Nah, dampak negatif dari narkoba tersebut yang Bapak alami itu apa ya Pak? Dari untuk Banyak. ya, dampak negatif untuk Bapak sama lingkungan Bapak. Kalau pada saya sendiri, pertama cepat lupa, yang kedua gampang lengong sesuatu, Loading dulu. loadnya ya Pentium 1 lah. Iya. Terus kalau untuk cara menangani berhenti mengonsumsi narkoba itu seperti apa Pak? Harus dari dalam diri sendiri sih. Selama kamu masih ada hasrat keinginan di situ, mau itu kecil mau itu gede, pasti kena lagi. Balik lagi ke yang tadi pertama kita omongin, lingkungan. Tapi Bapak pernah direhabilitasi nggak berarti? Oh, rehabilitasi rumah sendiri. Rumah sendiri. Berarti kalau di rumah sendiri itu kira-kira apa aja sih yang Bapak lakuin sama rehabilitasi? Menanggulangi yang udah kita rusak. Maksudnya herbal, kamu Rutin gitu ya minum? yang harus paling ditekenin tuh ya niatnya sih. Iya. Terus kalau nggak salah sempat masuk juga ya ke itu? Ya, Ya, itu kira-kira dihukum selama berapa lama sih Pak? Saya nggak tahu. kalau yang tentang saya dihukumnya itu hanya beberapa minggu karena saya bukan pengedar. Dari saya yang pemakai kan ditelusurin. Selama ditelusurin itu saya di dalam. Dari cerita yang barusan Bapak ceritain nih, kira-kira pelajaran yang Bapak dapat tuh apa, dan kesannya juga untuk generasi muda nanti itu apa kira-kira dari Bapak? Jadi kalau untuk yang para pemakai itu ngerugiin buat badan banget kok. Hanya belum diketahui masih enak pakainya. Ntar kalau udah ada damage, ada kerugiannya di tubuh baru. Untuk ini sih ya jangan pernah menyentuh narkoba. Tapi kalau faktor yang tadi yang saya bilang, lingkungan, makanya keluarga kalian itu lingkungan benar-benar dipantau, terus dikip. Mungkin pesan dan saya gitu aja. Kita udah selesai sesi tanya jawab. Oh iya siap. Terima kasih banyak ya Bapak udah mau bantu kita. Segitu aja guys dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.